Iya, boleh di share screen. Yang tanya tentang apakah citra diri itu sama dengan kelebihan diri. Nah, oke. Saya analogikan begini, teman-teman. Teman-teman pernah lihat pelangi nggak? Mariam ya, dengan Kak Mariam ya? Oke. Kak Mariam boleh di open mic-nya kalau masih ada di ruangan? Saya mau tanya nih, sama teman-teman yang lain juga boleh. Teman-teman bisa pernah lihat pelangi nggak setelah hujan? Setelah hujan ada pelangi kan ya, biasa ya. Warnanya yang kita kenal sampai dengan di lagu tuh apa tuh teman-teman? Merah, kuning, hijau. Gitu ya, merah, kuning, hijau. Itu yang tampak kan teman-teman ya. Ternyata kita tahu faktanya bahwa ternyata bukan cuma itu doang warnanya teman-teman. Ya, nah seperti itu citra diri teman-teman. Baik berupa kelebihan maupun sesuatu yang ingin ditampakkan dari diri kita kepada orang luar, itulah citra diri. Saya mau kasih lagi satu analogi buat teman-teman. Mari kita lihat beberapa artis yang sering berseliweran di sosial medianya kita ya. Saya nggak bilang semua, saya nggak bilang baik atau enggak gitu ya, bukan kapasitas saya untuk menilai. Tapi apakah sekarang kalau saya menyebutkan satu nama artis, misalnya Nikita Mirzani, apa yang citra diri yang muncul di persepsi teman-teman? Bisa jadi orang bilang pemarah, bisa jadi orang bilang nggak tahu aturan, tapi teman-teman tahu nggak fakta di balik itu? Kita kan nggak tahu. Tapi itulah citra diri yang ingin dia tampilkan di depan publik. Jadi kalau Kak Mariam bertanya, apakah kelebihan diri itu adalah citra diri? Bisa jadi kalau teman-teman memutuskan untuk menjadikan kelebihan Anda adalah citra dirinya teman-teman. Karena citra diri itu apa yang tampak bagi orang lain selain diri kita. Itu namanya citra diri. Kalau saya mengajak teman-teman, kenali dulu citra diri kita. Kita ingin dikenal sebagai apa? Kayak saya tadi analogikan diri saya ya teman-teman. Saya ingin dikenal sebagai orang yang murah senyum. Maka itulah citra diri yang saya bangun. Apakah bisa begitu? Bisa dengan berlatih. Yang tadinya saya nggak punya senyuman lebar seperti ini, saya latih. Fake it until you make it. Kalau kata Bu Ija tadi bilang, pura-pura dulu, perlu healing dulu gitu ya. Maka dilatih dulu. Belum lapang hatinya nggak apa-apa. Tapi karena saya bertekad bahwa citra diri saya adalah sesuatu yang positif, maka itulah yang saya munculkan, teman-teman. Akhirnya, sekarang kalau saya nggak senyum, kayaknya aneh. Makanya itu yang saya bilang tadi, begitu saya menangis, kok tiba-tiba saya tersenyum ya? Tiba-tiba saya lupa dengan masalah saya, teman-teman. Ternyata kebiasaan itu membangun sebuah karakter. Ya, jadi ada sebuah buku ya, kalau saya nggak salah bukunya Dale Carnegie atau bukunya Simon Sinek ya, saya lupa. Tapi dia bilang begini, kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu akan membentuk karakternya kita. Dan karakter inilah yang kemudian akan menentukan nasibnya kita. Jadi teman hati-hati dengan kebiasaan Anda. Kalau kebiasaan manyun, ya udah, itu akan jadi karakter. Maka citra dirinya teman-teman akan dikenal sebagai orang yang jutek, seperti saya dulu. Padahal sebenarnya saya suka main, saya suka bergaul misalnya gitu ya. Padahal, tapi karena wajah saya udah kesetting begitu, udah kerutannya banyak, misalnya udah nggak ada senyum lagi gitu ya. Akhirnya muncul apa? Jangan deket-deket sama kayak ini. Nanti dia marah-marah. Kalau dia marah, aduh habis kita gitu. Misalnya gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Nggak ada orang yang mau dekat dengan kita. Tujuan hidup saya tidak tercapai untuk punya teman banyak, misalnya. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada pernyataan dari, nggak ada namanya, tapi cuman ininya doang. V0204 bilang gini. Saya bingung, Kak. Katanya gini, saya bingung. Nah, kalau saya mau menyapa orang dengan senyuman, takutnya nanti dia tidak membalas senyuman itu. Nah, ini yang saya highlight, teman-teman. Mari kita tebalkan ini dengan kalimat yang takutnya tidak dibalas. Nah, ini apa, teman-teman, maknanya? Kalau saya menangkap dari kalimat ini kita lagi main-main dengan pikirannya kita. Lagi menari-nari di pikiran kita, asumsi kita bahwa kalau kita nggak senyum nanti nggak dibalas, kalau kita senyum nanti nggak dibalas. Kita sendiri yang udah menarik situasi itu ke dalam situasinya kita. Ini kan situasi yang tidak bisa kita kendalikan ya teman-teman ya.
respon orang, reaksi orang adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu dulu. Reaksi orang lain, respon orang lain tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan. Hanya 4 itu aja yang bisa kita kendalikan. Selebihnya, kita hanya bisa memberi pengaruh atau bahkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, titik. Maka, kalau teman-teman memutuskan ingin menyapa orang lain dengan tersenyum, tersenyum. Karena tujuannya buat apa dulu? Kalau memang teman-teman tujuannya mau dibalas, maka pasti sakit hati kalau nggak dibalas, kan? Tapi kalau tujuannya digedein, saya mau tersenyum karena saya ingin menjadi pribadi yang menyenangkan. Maka orang lain tersenyum atau enggak dengan kita tetap tersenyum. Teman-teman, saya sudah punya banyak sekali pengalaman memberikan senyuman kepada orang lain, menyapa orang lain tapi tidak dibalas. Sakit hati enggak? Awal-awalnya iya. Awal-awalnya iya. Karena banyak orang, teman-teman, bukan nggak mau balas, tapi dia nggak tahu caranya tersenyum. Nah, kalau kita udah asumsi bahwa dia tidak mau tersenyum karena dia nggak mau kenalan sama kita, dia nggak mau berkaul sama kita, maka disitulah mulai kita menanam sebuah batas, membuat sebuah garis bahwa orang lain tidak senang sama kita. Ya enggak? Padahal kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri orang lain, teman-teman. Bisa jadi dia nggak tersenyum karena memang dia nggak tahu caranya tersenyum. Sudah berpuluh-puluh tahun dia dididik di keluarga yang tidak pernah tersenyum misalnya. Terus kita bikin asumsi dia nggak balas senyuman kita. Akhirnya kita nggak mau bergaul sama dia. Nggak mau lagi berteman sama dia misalnya. Dia sombong, dia apa gitu. Karena asumsi kita. Jadi, intinya teman-teman kembali kepada tujuannya teman-teman. Kalau teman-teman mau tersenyum karena mau ada impresi dari orang lain, maka yes kita akan sakit hati. Tapi kalau kita geser tujuan kita menjadi pribadi yang lebih baik misalnya, saya ingin bercontoh kayak saya bilang tadi ya, saya berlatih. Jadi saya nggak peduli tuh orang responnya apa Kak, karena saya memang ingin berlatih. Nah yang meningkat kompetensinya siapa? Ya saya. Orang itu tetap aja kalau dia nggak mau senyum ya udah, di masalahnya dia bukan masalah saya. Tidak tahu cara senyum, maka berlatih. Mari kita latihan senyum. Nanti saya ajarin cara senyum. Kalau senyum mau senyum ya, saya dari orang yang nggak bisa senyum menjadi orang yang bisa senyum. Kecil suaranya. Kecil ya Kak? Kecil. Oh, kalau kecil, kakak-kakak yang lain bagaimana? Aman. Apa ya? Mungkin Aman. kakak mungkin jaringannya kakak yang lagi bermasalah. Ya, suara Ya. bagus. Bagus ya. Mungkin suara jaringan kakak mungkin yang bermasalah, coba di close aja videonya Kak supaya bisa dengar suara saya dengan lebih jelas bagi teman-teman yang kurang jelas. Pakai speaker. Ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi intinya adalah tujuan teman-teman perbaiki dulu. Kalau mau tersenyum tujuannya apa? Tujuan mau berlatih, mau meningkatkan kapasitas diri, atau memang hanya ingin supaya dibalas? Ya kalau memang hanya ingin dibalas, ya sakit hati iya pasti. Tapi kan tidak berarti bahwa kita menghentikan langkah kita untuk menyapa orang lain, iya nggak teman-teman? Masih banyak orang di dunia ini. Indonesia aja punya 275 juta orang di Indonesia yang kita hanya kenal. Kalau teman-teman cek daftar namanya teman-teman di phone book, di handphonenya teman-teman, saya yakin tidak ada yang phone booknya isinya 275 juta. Jadi artinya apa? Orang yang tidak kita kenal masih lebih banyak daripada orang yang kita kenal. So, jangan pernah berhenti untuk menyapa orang lain. Ya. Ada yang raise hand? Kak Mutmainnah? Ya, silakan. Kak Mutmainnah. Ada yang ingin disampaikan, Kak? Saya izin bolak-balik ya. Mata saya mengarah ke screen karena batal. Oke, baik. Saya izin lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini saya skip aja. Oke, selanjutnya teman-teman, ini dia. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di awal, ya. Tapi saya ingin kasih gambaran sedikit buat teman-teman tentang bagaimana membangun fondasi kepercayaan diri atau self-confidence. Nah, ini teman-teman. Kalau kita bicara tentang kepercayaan diri, identik ya dengan ini ya, katanya intelek, cerdas secara emosi, wawasannya luas,
kemudian penampilannya elegan, perilakunya sopan, rendah hati, Percaya dirinya tinggi. percaya dirinya tinggi. Itu ya Bunda Nunung ya. Percaya diri tinggi itu siapa? Ibu Salma. Oh, Ibu Salma, mirip. Ah, Ibu Salma. Ya. Salam ketemu Bu Yeni. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini Ya. teman-teman, ini citra diri yang muncul ketika percaya diri itu ada di dalam diri kita. Kalau Kak Sukma tadi kan ngomong seperti ini kan ya, cerdas, cerdas emosi, wawasan luas. Nah, ini semua teman-teman tidak serta-merta hadir menjadi bakat. Ada orang bilang, iya karena dia bakat, dari lahir emang udah tersenyum. Yuh, mana ada orang lahir tersenyum? Di mana-mana orang lahir nangis, ya enggak? Jadi, apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini, semua itu dilatih. Bakat, yes, mungkin ada beberapa orang memang yang sudah lahirnya dengan bentukan fisik yang baik, ya, mungkin sudah good looking dari lahir, tapi buat kita, buat saya terutama ya, bukan good looking itu dibentuk teman-teman kalau saya ya, dan juga setuju beberapa teman-teman saya, beberapa saya konfirmasi, orang mau punya penampilan, pertama bagaimana diri kita dulu nih di dalam. Apakah kita sudah cerdas secara emosi, teman-teman? Bagaimana kecerdasan emosi? Tidak dalam kelas ini saya kapasitasnya untuk ngobrolin itu. Ada nanti kelas khusus yang nanti akan kita buat lagi ya buat teman-teman bagaimana belajar tentang kecerdasan emosi. Tapi poinnya adalah ini semua yang perlu kita latih di dalam diri kita. Ya, sip, kita lanjut. Nah, kalau mau tahu gitu ya, ini saya merangkum dari beberapa artikel dan beberapa pengalaman dari guru-guru saya, dari teman-teman saya, juga dari pengalaman hidup yang sudah kita lalui selama menjadi seorang trainer, kemudian jadi fasilitator yang ya bergaul dengan orang-orang banyak gitu. Ada 7 karakteristik teman-teman orang yang percaya diri. Yang pertama, kita perlu open mind. Ini gampang diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Kalau saya tanya teman-teman, open mind itu apa maknanya buat teman-teman? Open mind, berpikiran terbuka Kak? Ya iyalah, itu berarti maksudnya gitu ya. Tapi maksud saya, secara kalau kita gambarkan berpikiran terbuka itu, kalau contoh begini, ada sesuatu yang kita tidak setuju dengan pernyataan itu. Contoh, saya karena saya senang dengan disiplin misalnya gitu ya, nilai diri saya disiplin. Kemudian ada orang bilang begini, waktu itu tidak penting sekarang. Apa yang menjadi istilahnya kalau kita berpikiran terbuka, maka bentuk perilaku apa yang kita tunjukkan untuk bisa menunjukkan bahwa kita berpikiran terbuka terhadap pernyataan bahwa waktu itu nggak penting bagi orang-orang yang memang tidak perlu disiplin. Di situ challenge-nya teman-teman. Ketika ada yang kita tidak sukai, ya, ketika ada yang kita tidak sukai, kemudian kita perlu dituntut untuk berpikir terbuka. Artinya apa? Kalau kita terbuka secara mindset teman-teman, maka teman-teman bukan berarti kita setuju dengan pernyataan itu, tetapi kita menghargai. Dengan kita menghargai, kita tahu bahwa ada sisi lain yang dilihat oleh orang lain daripada sisi sudut pandang kita. Kalau saya ajak teman-teman untuk melihat sebuah objek misalnya, contoh lihat motor. Misalnya ya motor, teman-teman ada di bagian depan motor, saya ada bagian belakang motor. Teman-teman di depan motor lihatnya apa? Kalau duduk berdiri pas depan motor, yang dilihat apa? Lampu, ban depan, stang motor, iya enggak? Spion, itu yang dilihat ya. Kalau saya berdiri di belakang motor, apa yang saya lihat? Ban belakang. Terus kita gontok-gontokan, bilang salah, kamu salah, karena saya lihat begini. Terus yang depan juga bilang, kamu salah, begini. Padahal objeknya sama. Maka, sebagai orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, kita perlu memahami, berpikir terbuka bahwa di dunia ini banyak sekali sudut pandang. Bukan berarti kita setuju ya. Bagaimana caranya kita bisa memahami? Ya kita tahu bahwa dunia ini luas, teman-teman. Jadi kita perlu berpikiran terbuka. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan penghargaan. Kalau kita udah open mind, teman-teman, kita menghargai nggak? Yes.
Kita tahu, meskipun menurut kita itu nggak benar, tapi itulah hidupnya dia. Yang kedua, yang ketiga, bertindak berdasarkan value atau prinsip. Nggak diombang-ambing, teman-teman, orang percaya diri itu. Sebentar-sebentar kalau ada yang bilang begini, kayaknya bagus begini deh. Iya, bagus. Terus habis itu yang sebelah kanan bilang begini, habis, aduh, karena kita nggak, itu tadi teman-teman, value-nya, prinsip hidup kita masih blur. Saya bilang nggak ada, bukan nggak ada ya, pasti kita punya, tapi kita belum sadar. Kita belum menyadari apa sih sebenarnya nilai diri saya yang benar-benar saya yakini dalam diri saya sekarang. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah berpikir positif. Kalau saya banyak ini karena saya merangkum ya teman-teman, berpikir positif. Kalau saya karena memang sudah terlatih untuk karena di coaching itu kita belajar untuk melihat orang secara netral, tidak menilai orang lain. Jadi kalau saya lebih mengajak kepada berpikiran netral, udah biasa aja. Semua orang biasa, semua orang dengan saya menilai orang lain bahwa sama seperti saya, biasa aja, punya kelebihan, punya kekurangan, maka saya bisa lebih percaya diri karena bisa jadi saya punya kelebihannya, dia punya kelebihan apa, kita satukan, kita menjadi lebih baik. Iya enggak? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini hanya punya kelebihan aja. Ada bahasanya dulu senior saya dulu ya pernah bilang begini, satu kekuranganku, enggak punya kelebihan. Dia sudah menilai, mencitrakan dirinya kalau dia tidak punya kelebihan. Ya. Atau dia bilang, satu kelebihanku, ada yang tak baliknya malah. Satu kelebihanku dan kekuranganku. Wih, luar biasa. Itu overconfidence itu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Tidak ada. Kalau saya meyakini, dan mudah-mudahan juga ini sama gitu ya. Saya tidak memaksakan pendapat ini buat teman-teman, tapi saya yakin bahwa di dalam diri, setiap manusia pasti ada kelebihan dan pasti ada hal yang masih bisa diimprove. Bukan berarti kekurangan ya, dia akan menjadi kekurangan kalau teman-teman tidak melakukan perbaikan terhadap kekurangan itu. Itu ya. Yang kelima, menerima perbedaan. Ya karena open mind, karena berpikir terbuka. Kita tahu kita nggak setuju, tapi itulah hidup dia. That is your life. Itu hidupnya dia. Masa saya mau intervensi hidupnya dia? Emang kita mau diintervensi pendapatnya kita? Ya enggak juga. Nah sekarang supaya ini bisa berjalan bareng-bareng, maka apa yang kita lakukan? Kita tetapkan tujuan bersama apa? Public speaker itu tujuannya buat apa? Kalau dia menjadi seorang fasilitator, karena public speaker itu bukan cuma pidato doang ya, bukan cuma bawa materi aja, tapi bisa jadi dia akan jadi fasilitator, dia akan jadi trainer. Maka apa yang perlu ditanamkan mindset kepercayaan diri kepada seorang public speaker? Menerima perbedaan. Kalau kita udah nggak bisa menerima perbedaan, teman-teman, maka kalau saya bilang akan menjadi tantangan buat teman-teman akan jadi public speaker. Kenapa? Karena dikit-dikit akan asumsikan orang seperti ini. Begitu ada audiens yang kita nggak sukain, kita udah nggak nyaman, nggak optimal kita dalam ngomong, dalam berbicara di depannya. Kenapa? Karena kita udah melihat sisi lain dari orang itu yang kita anggap nggak bisa kita terima, gitu ya. Yang keenam, terus belajar dan bertumbuh. Sampai hari ini teman-teman, dari kita pasti ada proses belajar. Sampai kita meninggalkan dunia ini, iya nggak teman-teman? Kita pasti belajar. Jadi jangan persepsikan belajar itu hanya dengan baca buku, gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita kan juga belajar ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan kalau misalnya ada yang nggak suka baca buku misalnya, ya udah cari media yang lain buat belajar, gitu ya. Nggak harus dengan buku kan? Ya beda memang halnya kalau memang kita mau melatih diri kita untuk bisa rajin baca buku, ya udah berarti kita punya tujuan itu. Tapi media belajar di dunia ini banyak sekali. Banyak sekali. Kita belajar dari orang lain, kita belajar dari pengalaman orang lain, bisa kita lakukan. Dan yang ketujuh, ini yang paling sulit. Paling sulit menurut saya, karena saya dulu orang yang tidak cerdas secara emosi. Makanya kenapa orang suka bilang jutek gitu. Saya tidak cerdas saya mengakui itu. Di zaman-zaman tertentu, saya itu punya kecerdasan emosi yang sangat rendah. Apa-apa saya bawa marah. Saya kecewa dengan sesuatu, saya marah. Karena saya nggak sadar bahwa ternyata saya ini punya karakter yang dominan.
Jadi ketika ada sesuatu yang mengiritasi saya, bawaannya marah, dikit-dikit marah. Gitu ya. Nah, ketika ini saya akui kalau saya salah, maka di saat itu saya belajar. Oh iya, ada yang harus saya perbaiki dari diri saya. Dan ini teman-teman, sederhana tapi tidak mudah. Ini yang satu saya sampaikan dulu ke teman-teman ya. Mengakui kesalahan itu nggak mudah. Yang paling gampang apa? Menyalahkan orang lain. Paling mudah. Mari kita scanning diri kita masing-masing. Maka kalau teman-teman mau menjadi seorang public speaker yang berdampak, saya kenapa bilang nggak sekedar jadi public speaker teman-teman. Mudah sekali secara teknik kita belajar. Belajar bagaimana cara pidato bisa teman-teman baca kok. Tapi jujur mengakui bahwa kita ini punya sesuatu, punya kesalahan, itulah yang membuat kita lebih genuine. Lebih murni, teman-teman. Sehingga apa? Yang kita sampaikan juga lebih lancar. Kenapa? Karena kita nggak fake. Kita nggak pura-pura. Orang yang pura-pura itu kan terlalu banyak mau ngatur gitu ya. Mau ngatur gimana gayanya supaya kelihatan lebih optimis gitu kan. Yang tadi awalnya fake it gitu ya. Gitu. Tapi kalau itu kita coba latih terus kemurnian kita akui, oke, saya hari ini belum kompeten. Saya belajar lagi. Hari ini saya salah. Saya akui. Dan saya perbaiki. Mari kita sama-sama belajar dulu yang ketujuh ini, gitu ya. Naik satu step sampai dengan kita berpikiran terbuka. Itu karakteristiknya. Next. Nah, ini tadi ya. Kenapa saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh teman-teman sejawat tadi yang bilang, karena saya takut dia nanti tidak membalas. Ini teman-teman. Karena semua realitas yang ada di depan mata kita, itu karena alam pikiran kita yang ciptakan. Ini ilmu tentang neuroscience ya, neuro-linguistic programming. Coba teman-teman, apa yang terjadi di dunia ini, di depan kita itu netral. Nggak ada makna sama sekali sampai kita menciptakan image tentang kejadian itu. Nggak ada, netral. Hari ini teman-teman, saya melihat kamera, bukan melihat teman-teman loh. Kalau saya mempersepsikan bahwa ini kamera, saya ajak ngomong depan saya, bukan orang, bayangin teman-teman. Maka apa? Saya memvisualisasikan, teman-teman ada di depan saya. Itu apa bukan saya menciptakan di alam pikiran saya? Kita kan nggak ketemu nih. Bagaimana saya bisa bergerak seperti ini, sementara kalau saya mempersepsikan bahwa saya sekarang bicara depan benda mati, nggak mungkin saya bicara begini, teman-teman. Maka ini semua tercipta dari alam pikiran kita. Sebelum tindakan itu benar-benar terjadi. Jadi teman-teman, apa maknanya? Maka perkuat di pola di dalam pikiran kita. Kalau kita bilang bisa, it means bisa. Ya kalau teman-teman yang teman-teman muslim kan sudah ada clear ya. Allah udah bilang gitu, aku tidak akan mengubah nasib kaumku selain dia mengubahnya sendiri gitu. Itu kan udah janjinya Allah gitu, udah janjinya Tuhan sama kita. Kok kita meragukan apa yang dibilang Tuhan, teman-teman, dengan macam-macam pikiran yang tercipta di kepala kita. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman mulai hari ini, jadilah pengendali atas pikiran Anda semua. Jadilah pengendali. Kalau teman-teman membiarkan imajinasi teman-teman berkembang liar tanpa dikendalikan, sama artinya teman-teman menyerahkan remote kehidupan Anda, remote pikiran Anda kepada situasi yang ada di sekitar kita. Dia suka-sukanya dia, situasi itu. Dia bilang, mood lu jadi bagus. Mood lu jadi nggak enak. Gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, sip. Nah ini yang saya janjikan tadi. Ini tentang sebuah pendekatan neuro-linguistic programming, teman-teman. Ini jangan lihat gambarnya, mungkin gambarnya jelimet, tapi saya akan menjelaskan seperti ini dengan sederhana ya, bahwa di dalam diri kita itu, teman-teman, sebenarnya ada sebuah program yang sedang berlangsung, namanya metaprogram. Ya, metaprogram. Kita itu sebelum menilai sesuatu, sebelum berperilaku sesuatu, tentu ada hal-hal yang muncul dari luar dulu ya. Ada external event, ada sebuah kejadian yang kita lihat,
kita tangkap dari panca inderanya kita gitu ya, dari penglihatannya kita, dari visualnya kita, dari auditorinya kita, dari kemudian penciumannya kita, dari bagaimana kulitnya kita merasakan, dari panca indera kita, itu nangkap dulu informasinya. Setelah itu dengan secepat kilat ini menyampaikan informasi itu ke dalam pikiran kita. Kita melakukan yang namanya metaprogram. Kita mengkaitkan dia dengan apa? Nilai dirinya kita, kemudian dengan apa yang kita yakini, beliefs-nya kita, ya bisa jadi mungkin agamanya kita, atau memang sesuatu yang kita yakini yang hal-hal lain misalnya. Kemudian memori-memori, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita lalui, ya, atau juga mungkin dengan keputusan-keputusan yang pernah kita ambil. Itu kita satukan. Kemudian kita buat yang namanya filter. Kita bikin yang namanya filter, teman-teman. Ada yang kita delete karena dia tidak sesuai dengan kita, udah kita abaikan dia, gitu ya, kejadian itu. Ada yang kemudian kita distorsi, kita kita blurkan meaningnya. Kayak kalau misalnya kita di foto, kita kasih bokeh separuhnya begitu ya, kelihatan nggak ada. Kayak ini sekarang saya di depan ini, teman-teman tahu ini kan green screen ya. Tapi karena didistorsi dengan kecanggihan, maka muncullah virtual background, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita apa? Kita generalisir. Contoh misalnya, semua laki-laki mulutnya manis, gitu misalnya gitu ya. Karena pernah punya pengalaman digombalin sama cowok terus di PHP gitu. Nah, akhirnya dia bilang, semua cowok itu mulutnya manis. Itu namanya general, mengeneralkan. Nah, setelah itu teman-teman, karena sudah muncul persepsi, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi internal, kita akan membuat definisi ulang terhadap kejadian itu, hasil dari metaprogram tadi. Kalau sudah seperti itu akan masuk ke dalam state-nya kita. State itu artinya sama kayak posisinya kita, posisi saat ini, rasanya kita seperti apa, turun dia. Ih, kenapa dia begitu? Kenapa itu cowok begitu? Enggak mau dekat-dekat cowok deh. Akhirnya apa teman-teman? Perilakunya muncul apa? Defensif sama laki-laki. Misalnya ya. Akhirnya apa? Itulah yang muncul jadi citra dirinya dia. Dia nggak suka bergaul sama laki-laki. Dia jutek sama laki-laki. Karena itu tadi. Kejadian-kejadian. Maka teman-teman erat banget kaitannya pikiran kita karena kejadian itu. Emang semua laki-laki begitu? Saya tanya nih teman-teman yang laki-laki yang ada di sini. Banyak kok yang suami saya malah nggak tahu bicara-bicara manis gitu. Coba bayangin kalau saya patah hati dulu terus saya generalkan, malah nggak kawin-kawin saya sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Poinnya adalah teman-teman, ini semua sebenarnya lebih banyak dramanya kita, tahu nggak? Ya nggak teman-teman? Kita lebih banyak drama di kepalanya kita sebelum kejadian. Karena kejadian itu netral, nggak ada meaning apa-apa sampai kita menanamkan persepsi tertentu di event itu. Ya, oke, next. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang bertanya, kayak ini bagaimana caranya supaya itu kan jadi mental block ya? Kayak tadi contoh ya, ada yang bilang, yang tadi cowok bilang semua cowok bermulut manis gitu ya. Akhirnya kan jadi mental block. Gitu ya, kayak saya misalnya dulu, saya dulu itu sangat iritasi dengan orang yang selalu terlambat. Iritasi sekali saya dengan orang yang selalu terlambat. Saya selalu jutek dengan orang yang terlambat. Enggak mau tahu saya. Pokoknya begitu saya janjian jam 9, begitu kita, misalnya contoh masuk kantor, dulu saya masuk kantor jam 7. Begitu ada yang terlambat di awal-awal karir saya, semua tim saya kasih nilai jelek karena keterlambatan. Karena saya iritasi. Akhirnya jadi mental block. Saya sendiri begitu ada yang terlambat sedikit saja, akhirnya apa? Saya jutek. Akhirnya ke bawah-bawah tuh juteknya jadi karakter, teman-teman. Gara-gara itu tadi hal-hal yang nggak saya sukai. Akhirnya apa? Jadi mental block kan, teman-teman. Kalau dalam hal public speaking, mental block kita apa? Saya nggak bisa ngomong. Saya gugup. Saya nggak punya kemampuan untuk bicara depan publik. Saya apalagi tadi yang dibilang itu, saya nggak punya kompetensi, saya belum cukup ilmu. Teman-teman, kalau boleh saya curhat sama teman-teman, sampai hari ini saya merasa tidak pernah cukup ilmu saya. Tidak pernah. Kenapa? Karena ilmunya di dunia ini luas banget, teman-teman. Kalau itu kita jadikan parameter, kalau kita nggak cukup ilmu, maka semua kita yang ada di muka bumi ini nggak punya cukup ilmu. Maka bagaimana caranya?
Ini lagi ya, mental block itu ketidakmampuan kita untuk berkonsentrasi, berpikir, atau bernalar dengan jelas, yang mengakibatkan apa teman-teman? Kurangnya dorongan untuk berperilaku efektif dalam keseharian. Simply karena kita menanamkan sebuah kepercayaan di dalam kepala kita bahwa saya tidak bisa bicara di depan umum. Itu terus cukupin dalam pikiran kita, nggak bisa saya, nggak pede saya, nggak ini saya. Akhirnya yang jadi apa? Begitu di depan kamera, begitu ada 5 orang di depan kita, langsung kita gemetar. Karena itu fisiologisnya kita, ingat tadi teori neurolinguistik NLP ya teman-teman. Kita sudah mulai membuat pengertian-pengertian baru yang akhirnya itu direspon oleh tubuhnya kita. Jadi jangan salahkan responnya, yang perlu kita benerin adalah mindset-nya kita. Ya, oke, lanjut ya. Nah, apa yang menyebabkan mental block, teman-teman? Ini nih, udah ya, karena terjebak dengan pikiran sendiri. Jadi, kalau teman-teman mau, bagaimana, ada yang nanya, Kak, bagaimana caranya supaya mental block-nya ini hilang? Ada caranya, teman-teman. Ya, yang tipsnya dari saya, teman-teman, pertama, ya, boleh. Ini nggak bisa ya, maaf ya, teman-teman ya. Nah, oke. Pertama, cari teman-teman cari siapa role model yang mau kita contoh. Jangan pakai orang yang jauh sekali jaraknya dengan kita gitu ya. Contoh misalnya, saya mau menjadikan siapa lagi namanya Raffi Ahmad menjadi role model saya. Nggak usah kejauhan teman-teman. Cari orang di sekeliling kita yang kita bisa jadikan seorang panutan. Ada kepribadiannya, terutama mungkin kalau kita bicara konteks public speaking ya, kita melihat kemampuan dia dalam berbicara itu lebih baik dari kita anggap begitu, let's say begitu, maka coba jadikan dia role model, jadikan dia sumber inspirasi. Ya. Oh, oke. Baik, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadikan dia sumber inspirasi, cari tahu teman-teman apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan sehingga dia kemudian menjadi seorang pembicara yang baik. Cari itu. Kemudian apa? Jadi role model, modeling dia teman-teman, modeling. Kalau misalnya dia rajin baca buku, rajin juga baca buku. Kalau misalnya dia rajin memperbanyak perbenaran kata dengan setiap hari ngomong di TikTok misalnya begitu ya, maka coba kita latihan juga begitu. Kita modeling dia namanya. Itu namanya teknik modeling kalau di NLP ya. Yang kedua saya ajak teman-teman untuk mengenali dulu, kumpulkan semua kalimat-kalimat negatif yang ada saat ini di kepala tak. Kumpulkan dulu semuanya. Contoh tadi saya ajak kita yang Kak Sukma bilang, saya orangnya keras kepala, egois, tapi dari sisi begitu ini patah langsung pada sisi kemanusiaan. Saya ajak untuk cari kalimat yang positif. Nah ini berlatih teman-teman. Kalau sekarang masih susah, nggak apa-apa. Tapi kita berproses. Kalau saya selalu melatih diri saya, setiap ada kejadian yang tiba-tiba di pikiran saya muncul judgement-nya saya, muncul prasangka saya yang mengarah ke arah negatif, saya coba balikkan ke arah yang lebih netral. Contoh, tadi terlambat. Dia terlambat. Jadi waktu itu yang pertama kali saya tanamkan dalam diri saya adalah selalu ada alasan di balik perilaku orang lain. Itu dulu yang saya tanamkan dalam diri saya. Selalu ada alasan, selalu ada penyebab dari perilaku orang lain. Maka yang saya lakukan adalah saya tidak langsung menyalahkan, tapi pertama kali yang saya lakukan adalah saya bertanya, apa yang membuat kamu terlambat? Dari situ saya kemudian mengumpulkan referensi-referensi positif. Muncul. Ini otak kita cerdas, teman-teman. Begitu kita masukkan semua perbendaharaan kata-kata positif, dia rekam, teman-teman. Tapi kalau teman-teman kasih makan dengan kalimat negatif, maka itu juga yang dia rekam. Jadi, isi kepala kita tergantung pada kita memutuskan untuk memasukkan dia apa di dalamnya. Kalau Anda memutuskan untuk masukkan hal-hal negatif, maka itu yang jadi. Kalau saya memutuskan untuk bisa punya perbendaharaan kalimat-kalimat positif. Sehingga apa?
itu akan jadi citra di dalam, jadi itu akan berkembang di dalam pikiran saya, teman-teman. Ingat ya tadi di teori sebelumnya ya, semua kejadian itu kan tercipta dari alam pikiran kita ya. Maka saya yang mengendalikan pikiran saya untuk berpikir positif. Sehingga yang keluar perilaku saya adalah perilaku tersenyum, perilaku energik, perilaku semangat, meskipun saya lelah. Begitu pulang misalnya langsung tidur, tapi keseharian saya bisa lebih efektif, bisa lebih produktif. Kenapa? Saya tidak fokus pada yang salah. Gitu ya, itu. Yang ketiga, visualisasikan keberhasilan. Nah, ini sama dengan teman-teman, kalau ada istilahnya, pernah nggak teman-teman dengar istilah begin with the end in mind? Mulai dengan akhir dari sebuah proses. Mulai dengan membayangkan bahwa ketika saya berhasil, apa yang terjadi? Ketika saya bisa menjadi public speaker yang baik, apa yang terjadi dalam diri saya? Oh, saya bisa bicara kemana-mana aja. Saya bisa gambarkan itu, teman-teman. Tulis di notepad. Kalau perlu sekarang tulis. Kalau saya sudah berhasil menjadi public speaker yang baik, saya tidak takut lagi berbicara di depan ribuan orang, misalnya. Gambarkan itu. Visualisasikan dia di dalam pikiran tak. Setelah itu, teman-teman, panggil itu perasaan motivasinya. Panggil maksudnya ini berarti kata aktif, teman-teman. Kata kerja. Kata kerja ya, panggil. Artinya apa? Kita yang panggil dia di dalam diri kita itu motivasi. Oke, saya sudah punya visualisasinya, saya berhasil. Maka saya panggil motivasi itu. Begitu saya malas lagi tersenyum, saya mau jadi orang yang bisa tersenyum. Begitu saya sedih lagi, itu artinya apa, teman-teman? Kita yang berusaha. Itu yang namanya ikhtiar. Ya. Selanjutnya kita perlu tahu, jangan berarti kalau kayak ini bilang, misalnya kayak ini bilang kekurangan, bilang kalimat positif terus nggak mau tahu dengan kekurangan, tetep ya. Jangan lupa, kita manusia biasa pasti punya kekurangan, tapi kekurangan itu bukan kekurangan yang kita lihat, tapi saya harus melakukan apa supaya kekurangan saya ini bisa saya perbaiki. Atau paling tidak kalau ini susah untuk saya perbaiki, siapa orang yang bisa membantu saya untuk bisa lebih maksimal ini. Kenapa? Karena kan kita ini kan makhluk sosial ya, teman-teman ya. Makhluk sosial kita ini. Nggak mungkin kita sendirian. Jadi kalau kekurangan kita bisa ditutupin kan sama kelebihan orang lain kan. Nah, bayangkan kalau kita nggak mau bergaul dengan orang. Bayangkan kalau kita menutup diri dengan orang lain. Maka potensi untuk kita bisa memaksimalkan sebuah fungsi di dalam ekosistemnya kita itu terhambat. Gitu ya. Dan yang terakhir, never, kalau saya bilang never give up. Public speaking itu adalah sebuah keterampilan. Jadi kalau teman-teman belum apa-apa udah nyerah, udahlah kayaknya saya emang udah begini bawaannya, udah begini cetakannya dari lahir juga udah nggak bisa ngomong, ya udah. Selesai di end. gitu ya, di end gitu. Jadi teman-teman jangan menyerah. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator teman-teman, karena saya juga masih berusaha untuk terus memotivasi diri saya, tapi ini adalah sebuah inspirasi, ini sebuah referensi untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang mari kita latihan. Next, kita coba latihan ya, bagaimana mental block itu bisa kita